Coba deh, pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya secangkir kopi yang kamu minum pagi ini bisa sampai di meja kamu? Atau gimana jutaan paket belanja online bisa sampai di depan pintu rumah setiap hari? Nah, di balik semua itu, ada sebuah sistem yang luar biasa kompleks dan vital, yaitu transportasi. Ini bukan cuma soal jalan, mobil, atau kereta api loh. Ini adalah urat nadi ekonomi sebuah negara. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas jantung dari sistem ini, berdasarkan materi dari mata kuliah ekonomi transportasi. Oke, kita akan jalan-jalan lewat 4 area utama. Pertama, kita bakal bedah dulu dasar-dasarnya. Terus, kita lihat gimana transportasi bisa jadi mesin penggerak ekonomi. Setelah itu, kita akan napaktilas sejarahnya di Indonesia. Dan yang terakhir, kita bakal hadapi realita pahit, yaitu apa yang terjadi ketika sistem ini gagal berfungsi. Yuk, kita mulai dari yang paling fundamental. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi transportasi? Mari kita bongkar satu persatu istilah ini. Coba bayangin transportasi itu bukan cuma kendaraannya, tapi sebuah jaringan raksasa yang saling terhubung. Ini mencakup jalan rayanya, pelabuhannya, bandaranya, dan semua layanan yang bikin kita dan barang-barang kita bisa pindah dari titik A ke titik B. Lalu, ekonomi? Gampangnya gini deh. Ekonomi itu adalah ilmu tentang gimana kita memproduksi, membagikan, dan menggunakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita, biar hidup kita makin sejahtera. Nah, disinilah letak keajaibannya. Waktu dua ide ini digabungkan, kita dapat sesuatu yang sangat powerful. Ekonomi transportasi itu intinya adalah gimana kita merancang pergerakan orang dan barang jadi seefisien mungkin, supaya bisa mendongkrak kesejahteraan semua orang. Oke, pondasinya udah kita pahami. Sekarang, yuk kita lihat gimana mesin ini bekerja dalam praktiknya. Gimana sih caranya transportasi itu benar-benar jadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi? Transportasi itu menyentuh hampir semua aspek kehidupan ekonomi kita. Ini kayak benang tak kasat mata yang menyambungkan semuanya. Mulai dari membawa bahan baku ke pabrik, mengirim produk jadi ke toko-toko, sampai memungkinkan adanya layanan ojek online dan pesan antar makanan yang membuka banyak lapangan kerja baru. Tapi, revolusi digital ini ibarat pedang bermata dua. Buat kita sebagai konsumen, wah ini artinya kemudahan luar biasa. Tapi buat para driver, ini seringkali berarti persaingan tarif yang ketat dan ketidakpastian pendapatan. Ini adalah cerita tentang kemajuan teknologi versus tantangan kemanusiaan. Untuk benar-benar paham kondisi kita sekarang, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Yuk, kita telusuri jejak-jejak yang membentuk sistem transportasi Indonesia hari ini, mulai dari akarnya di zaman kolonial. Sejarah transportasi kita itu cerminan perjalanan bangsa ini sendiri. Dimulai dari infrastruktur yang dibangun untuk kepentingan kolonial, lalu bergeser ke era di mana mobil dan motor jadi simbol kebebasan individu, dan sekarang kita berada di tengah revolusi transportasi publik modern seperti MRT dan LRT, plus ledakan transportasi online. Nah, sekarang kita harus berani melihat sisi gelap dari cerita ini. Apa yang terjadi ketika sistem yang seharusnya membawa kita dengan aman justru gagal total? Mari kita hadapi data-data yang jujur saja cukup menyedihkan tentang kecelakaan transportasi di Indonesia. Kita mulai dari laut. Coba perhatikan grafik ini. Ada sesuatu yang sangat mengkhawatirkan di sini. Lonjakan tajam kecelakaan kapal di tahun 2018. Sebenarnya ada apa di tahun itu? Mari kita gali lebih dalam. Dan inilah kebenaran pahitnya. Ini bukan sekedar nasib buruk. Sebagian besar tragedi ini disebabkan oleh faktor manusia. 7 dari 10 insiden itu akarnya adalah human error. Diperparah lagi dengan praktek-praktek berbahaya seperti kapal kelebihan muatan dan bahkan manipulasi umur kapal. Di darat, ceritanya nggak jauh beda. Kita semua pasti pernah merasakan deg-degannya di jalan raya. Dan data ini mengonfirmasi perasaan itu dengan puncak kecelakaan yang sangat mengkhawatirkan terjadi di pertengahan dekade lalu. Dan lagi-lagi, penyebabnya adalah hal-hal yang seharusnya bisa dicegah. Pengemudi yang mengalami microslip, tertidur sepersekian detik di belakang kemudi, rem yang belong di saat paling krusial. Ini adalah mimpi buruk yang jadi nyata di jalanan kita. Seringkali karena kelalaian. Kita sering berpikir bahwa terbang adalah moda transportasi paling aman. Tapi secara tragis, untuk kawasan kita di ASEAN, Indonesia justru berada di peringkat paling bawah untuk keselamatan penerbangan. Ini adalah sebuah realita yang sangat menyakitkan. Kalau kita lihat sejarahnya, memang ada masa-masa kelam dalam dunia penerbangan kita, terutama di akhir tahun 90-an. Meskipun sudah ada perbaikan, sejarah ini meninggalkan luka yang terus mengingatkan kita betapa pentingnya kewaspadaan. Bencana di udara itu jarang disebabkan oleh satu hal tunggal.
Biasanya, ini adalah kombinasi dari beberapa faktor. Salah paham antara pilot dan menara kontrol, kerusakan sistem yang tidak terduga, dan amukan cuaca. Setiap kecelakaan adalah pelajaran tragis. 28.131. Coba kita renungkan angka ini sejenak. Ini bukan sekedar statistik. Ini adalah jumlah ayah, ibu, anak, dan sahabat yang tidak pernah pulang ke rumah hanya dalam 1 tahun, di tahun 2022. Dan di luar duka yang tak terhingga, ada dampak ekonomi yang sangat besar, 280 miliar rupiah. Coba bayangkan apa yang bisa kita bangun dengan uang sebanyak itu, sekolah, rumah sakit, jalan yang lebih baik. Tapi sebaliknya, uang itu hilang begitu saja karena tragedi yang seharusnya bisa dicegah. Oke, setelah melihat semua kenyataan yang suram ini, pertanyaan terpentingnya adalah, kita mau kemana dari sini? Bagaimana kita bisa memutar balik keadaan dan membangun masa depan transportasi yang lebih aman? Jalan di depan kita ini seperti persimpangan antara harapan dan ancaman. Di satu sisi ada secercah cahaya dengan investasi teknologi baru. Tapi di sisi lain ada bayang-bayang gelap dari dana riset yang super minim dan korupsi yang terus menggerogoti sistem dari dalam. Jadi, apa solusinya? Semuanya mengerucut pada satu kata kunci, integrasi. Kita harus berhenti berpikir bahwa jalan, rel, laut, dan udara adalah sistem yang terpisah-pisah. Justru, kita harus menyatukannya menjadi sebuah sistem yang mulus, di mana setiap bagian saling mendukung. Jadi, pertanyaan terakhir ini adalah untuk kita semua. Apakah kita akan memilih jalan inovasi dan integritas? Atau kita akan terus terjebak dalam siklus kelalaian dan tragedi? Masa depan transportasi Indonesia ada di tangan kita. Dan pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan perjalanan generasi-generasi mendatang.